Di era revolusi industri 4.0 saat ini, kemajuan teknologi dan adopsi digital menciptakan peluang yang semakin besar. Salah satunya dengan teknologi 5G yang tidak lama lagi akan hadir di Indonesia. Lantas bagaimana kolaborasi semua pemangku kepentingan antara pemerintah, operator, hingga penyedia infrastruktur untuk mewujudkan implementasi teknologi 5G di tanah air? Kita simak bersama hari ini dalam Masa Depan Jaringan Internet RI. Ya, langsung saja kita lihat ke slide yang pertama. Inilah hasil yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Siapakah operator seluler yang jadi pemenang lelang teknologi 5G? Nah, akhirnya pemerintah melalui Kominfo telah menunjuk dua operator seluler, yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel dan juga ada PT Smart Telkom atau Smartfren sebagai juara dalam seleksi lelang frekuensi 2,3 GHz untuk jaringan 5G ini. Jadi ada 3 blok kosong di frekuensi 2,3 GHz pada rentang 2360 hingga 2390 MHz dengan lebar masing-masing pita 10 MHz yang diraih oleh keduanya. Nah, kita lihat bersama kalau mengutip dari situs resmi Kominfo, untuk harga lelang yang dimenangkan oleh Telkomsel ini adalah sebesar 176,9 miliar rupiah per blok, di mana Telkomsel ini mendapatkan 2 blok, yaitu di blok A dan blok C. Sementara Smartfren ini berhasil mendapatkan blok B dengan harga lelang senilai 176,5 miliar rupiah. Nah, meski begitu Telkomsel dan Smartfren ini baru akan dinyatakan sebagai pemenang seleksi jika surat keputusan penetapan pemenang seleksi oleh Menteri Kominfo telah diterbitkan. Dan sebetulnya seleksi untuk jaringan 5G ini pernah dilakukan di tahun 2020 lalu. Saat itu pun juga disebutkan ada 3 pemenang, yaitu ada Telkomsel, Hutchison 3 Indonesia dan juga Smartfren, di mana penawaran lelang ketiga perusahaan masing-masing itu sebesar 144,87 miliar rupiah. Namun pada Januari 2021, Kominfo menyatakan lelang ini dihentikan dengan alasan kehati-hatian dan juga kecermatan. Sehingga pelelangan ulang kembali dilakukan pada 17 Maret 2021 dengan tetap ada 5 operator yang ikut mendaftarkan kembali. Kita lihat ada apa saja ya, tentunya ada Telkomsel dan juga ada Smartfren, lalu ada Indosat Ooredoo, Hutchison 3 Indonesia atau TRI dan juga XL Axiata. Dengan kemudian tersisa hanya ada 3 saja, Telkomsel, Smartfren dan XL Axiata yang ikut berpartisipasi sampai tahap penyerahan dokumen dan juga lelang harga hingga akhirnya babak akhir ini dimenangkan oleh Telkomsel dan juga Smartfren. Nah, sejauh ini memang kepastian terkait kehadiran teknologi 5G ini sudah semakin di depan mata. Lantas tantangan apa yang perlu disiapkan selanjutnya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Tantangan pertama, nilai investasinya besar. Riset McKinsey menyebut solusi dengan berbagai fasilitas dapat mengurangi biaya investasi 5G hingga 40%. Oleh karena itu, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memungkinkan adanya infrastruktur sharing dalam bidang telekomunikasi. Jadi 2 atau 3 operator seluler ini dapat berbagi infrastruktur guna menekan biaya atau cost. Dan kemudian yang kedua adalah infrastruktur yang kuat dan besar. Ini sangat dibutuhkan. Tidak seperti 3G, teknologi 5G ini memerlukan spektrum frekuensi yang lebih lebar dengan kebutuhan pendukung seperti jaringan fiber optik sebagai media transmisinya. Selain itu, kondisi geografis Indonesia ini bisa dibilang masalah tersendiri dalam percepatan penetrasi fiber optik ini. Apabila kita berkaca dengan kondisi saat ini, keberadaan jaringan 4G di Indonesia saja belum maksimal. Jaringan 4G bisa dikatakan lebih lambat atau tidak secepat negara maju lainnya. Bahkan ada beberapa kawasan terpencil di tanah air yang belum menikmati jaringan 4G dan 3G sekalipun ya. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi ekosistem digital. Kesiapan sumber daya manusia dengan pengetahuan 5G ini sangat diperlukan untuk mendukung sektor-sektor yang mengimplementasikan. Maka dari itu pemerintah pun juga menggandeng industri, akademisi, komunitas untuk menggelar program transfer knowledge karena pelatihan SDM unggul merupakan pondasi penting untuk menghadapi kemajuan teknologi lainnya di masa yang mendatang. Lantas kalau dari aspek urgensi, seberapa mendesakkah Indonesia memerlukan teknologi 5G ini? Kita akan lihat di slide berikutnya.
Ya, sejumlah pakar telematika mengatakan bahwa jaringan 5G sudah sangat diperlukan oleh Indonesia. Pasalnya 5G ini memiliki keunggulan dari segi kapasitas dan bandwidth yang lebih memadai dibandingkan dengan teknologi 4G yang memang mulai terbatas kemampuannya. Selain itu, jaringan 4G ini juga dianggap sudah tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan masyarakat karena kebutuhan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kemudian Indonesia sendiri ini sebetulnya juga kalau bisa dibilang sudah tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan Filipina yang sudah mulai menawarkan jaringan internet 5G kepada warganya. Dan inilah pun yang akhirnya mendasari pemerintah melalui Kominfo dengan menyiapkan rencana kehadiran 5G di Indonesia lewat Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2021 tentang rencana strategis Kominfo tahun 2020 hingga 2024 yang dirilis pada 25 Februari lalu. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya sejumlah negara maju seperti China, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain pun juga diuntungkan dari dampak ekonomi yang signifikan atas jaringan 5G ini. Lalu apa saja sih peluang yang menanti Indonesia nantinya? Kita lihat di slide yang terakhir. Ya, sebelumnya studi Institut Teknologi Bandung memprediksi bahwa penerapan 5G yang agresif di Indonesia bisa menambah 2.874 triliun rupiah bagi perekonomian. Nah, internet 5G ini akan diberikan kepada warganya, inilah pun juga yang akhirnya kita lihat ini adalah setara dengan 9,5% PDB, di mana pada tahun 2035 angka ini pun juga bisa meningkat menjadi sekitar 3.549 triliun atau setara dengan 9,8% PDB. Sementara jumlah peluang kerja yang terbuka atas penerapan 5G ini ada sekitar 4,6 sampai 5,1 juta lapangan kerja, di mana produktivitas per kapita pun juga disebut bisa bertambah sekitar 9 hingga 11 juta rupiah pada periode yang sama. Kemudian sebagai catatan, kontribusi ini bisa tercapai jika implementasi 5G tersebut tidak telat dilakukan di Indonesia. Jika 5G ini diimplementasikan pada tahun ini, di mana peran 5G ini akan sangat memungkinkan untuk mendongkrak perekonomian negara. Nah, ini dia analisis penilaian dampak yang juga dilakukan oleh ITB berdasarkan dua skenario, yaitu ada skenario dasar dan juga ada skenario agresif. Skenario dasar ini menggunakan asumsi bahwa spektrum 5G ini mulai dirilis pada tahun 2021 hingga 2023, sedangkan untuk skenario yang agresif ini mengasumsikan ketersediaan seluruh spektrum 5G ini ada pada tahun 2021 ini. Nah, perkiraannya untuk implementasi 5G yang agresif ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1% di luar proyeksi pemerintah. Dan selanjutnya ekonomi pun juga dipandang bisa berpotensi tumbuh lebih pesat apabila peningkatan produktivitas ini terjadi di sebagian besar industri dan layanan yang didorong oleh teknologi 5G. Nah, saat ini pun industri dan konsumen menyambut positif peluang 5G. Banyak perusahaan pun juga sudah mulai mengaplikasikan use cases 5G dengan tujuan 5G ini dapat membuka peluang bisnis lebih baik dan juga menjangkau lebih luas lagi. Tentunya hal ini jelas ya menekankan pentingnya pemerintah untuk mendorong agenda 5G di tahun 2021 ini, dan momentum ini diharapkan membuka peluang Indonesia untuk mencapai target revolusi industri 4.0 sesuai agenda Making Indonesia 4.0 pemerintah.